Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NPM 359201036 pada mata kuliah APSI kelas 4B. Pada video kali ini di sini saya ingin mau mengerjakan UTS pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan studi kasus sistem informasi manajemen platform PFC. Untuk deskripsinya, sistem informasi ini manajemen platform PFC adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis pada usaha pemasangan dan penjualan platform PFC. Dan sistem ini mencakup pengelolaan data, produk plafon, pelanggan, tenaga kerja, tim pemasangan, serta transaksi pemesanan dan pemasangan platform PFC. Dan sistem ini juga mendukung proses penghitungan biaya, penjadwalan pemasangan, serta pencatatan status pesanan. Aturan-aturan dalam sistem informasi manajemen platform PFC yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut. Dan ini untuk aturan sistemnya sampai 12. Lalu sini untuk fungsi sistem validasi pengguna, dan sini juga ada pengelola data produk platform PFC, lalu mengelola data pelanggan, dan di sini ya mengelola data tenaga kerja, di sini juga mengelola data pemesanan, di sini mengelola pembayaran, dan di sini pencarian dan informasi. Dan di sini kita perlu membuat diagram, yaitu diagram konteks yang utama dan juga yang kedua untuk diagram level 1 dan juga use case diagram, serta buatkan juga use case description-nya. Oke, sini kita bikin dulu terlebih dahulu untuk pembuatan diagram, 3 diagram. Pertama diagram konteks, diagram DFD level 1, serta use case diagram. Untuk pembuatannya di sini saya menggunakan Draw.io karena menggunakan Draw.io ini sangat mudah untuk digunakan dan juga sangat lengkap untuk beberapa item-item lainnya. Kita tunggu sebentar. Lama juga ya. Sebelumnya saya juga sudah pernah buat untuk diagram, untuk 3 diagram itu, namun proses pengerjaan yang saya buat untuk file videonya menghilang, jadi saya hanya kasih tahu cara-cara penggunaan Draw.io dan apa saja yang saya pakai. Oke, ini dia. Rendernya di sini untuk laptop yang saya gunakan agak lumayan lemot. Nah, untuk di bagian sini, untuk penggunaan Draw.io yang sudah saya bikin di sini ada admin. Di sini saya menggunakan kotak yang ada di sini. Admin, serta di sini saya beri nama data produk pelanggan, tenaga kerja pemesanan, serta ini mengarahkan ke sistem informasi manajemen platform PFC. Dan juga di sini untuk sistem informasi manajemen platform PFC di sini memberikan laporan informasi kepada admin, serta satu sistem informasi manajemen platform PFC ini itu mengarahkan status pesanan, info produk, konfirmasi bayar, menuju ke pelanggan terdaftar. Dan juga untuk pelanggan terdaftar di sini akan dia menyediakan pemesanan, permintaan jadwal, pencarian produk, dan akan menuju ke sistem informasi manajemen platform PFC. Lalu di sini juga sistem informasi manajemen platform PFC juga menyediakan jadwal dan penugasan untuk tim pemasangan, dan tim pemasangan juga akan memberikan status dan hasil pemasangan ke sistem informasi manajemen dan platform PFC. Serta juga di sini sistem informasi manajemen platform PFC menyediakan katalog produk yang bisa dilihat melalui pesanan tidak tersedia, dan jika pesanan tidak tersedia akan memberikan permintaan katalog produk untuk sistem informasi manajemen platform PFC. Di sini untuk yang saya pengerjaan lakukan di sini saya menggunakan item list ini saya untuk taruh di sistem informasi manajemen platform PFC. Dan juga ini juga untuk admin menggunakan dua kotak, dan juga untuk kotak yang di bawah ini saya menggunakan
saya menggunakan tim kotak seperti ini dan agak dilebarkan sedikit dan bikin dua seperti ini. Dan untuk garisnya di sini saya tinggal menggunakan garis yang default, dan lalu untuk penyambung tinggal sambungkan saja di bagian antara admin ke sistem informasi. Lalu seterusnya, dan juga untuk pelanggan terdaftar arahkan ke sistem informasi manajemen platform PFC. Lalu seterusnya juga untuk pemasangan arahkan ke sistem informasi manajemen platform PFC, dan juga sistem manajemen platform PFC mengarahkan ke tim pemasangan, serta untuk pemasangan tersedia mengarahkan ke sistem informasi manajemen platform PFC, dan juga begitu sebaliknya. Namun untuk yang saya buat itu agar supaya videonya menjadi tidak memperpanjang. Lanjut untuk di selanjutnya, dan ini untuk diagram konteks. Lalu untuk selanjutnya diagram DFD level 1. Dan untuk diagram DFD level 1 di sini untuk filenya di sini sempat sudah bikin, namun proses pengerjaannya juga saya skip. Tapi saya akan melakukan saya buat dulu kan. Dan dia sudah menjadi PNG. Jadi untuk proses pengerjaan DFD level 1 saya menggunakan Word yang saya sudah buat saja. Kita langsung ke laporan yang saya buat. Laporan yang saya buat di sini pada bagian diagram ada 4 yang saya buat, dan juga selanjutnya di sini ada data flow diagram level 1. Dan untuk data flow diagram level 1 di sini ada admin. Saya di sini menggunakan kotak persegi panjang, serta di sini ada data login menuju. Pertama di sini ada validasi pengguna, dan validasi pengguna ini akan admin mengarahkan data login validasi pengguna, dan data penggunanya juga akan membuka data pengguna. Setelah divalidasi akan membuka data pengguna. Lalu untuk admin di sini untuk data produknya bisa mengolah data produk, lalu nanti data produknya bisa menghasilkan data produk yang diinginkan. Lalu setelah itu admin bisa membuka data pelanggan, bisa mengolah juga dan mengolah data pelanggan dan data pelanggan. Lalu di sini juga admin bisa mengelola data tenaga kerja, dan juga untuk dikelola data tenaga kerja ini bisa melihat data tenaga kerja. Lalu di sini juga melihat pelanggan tidak terdaftar dan katalog produk yang dilihatnya, serta meminta katalog pelanggan tidak terdaftar, serta meminta katalog pelanggan yang terdaftar. Lalu di sini untuk kelola data produk, di sini kita bisa melihat info katalog produk, dan pelanggan terdaftar di sini menggunakan cari produk, kelola data produk. Dan juga untuk pelanggan terdaftar di sini bisa melihat kelola pesanan. Jadi kalau pelanggan terdaftar, ketika sudah menjadi pelanggan terdaftar juga bisa memesan untuk kelola pemesanan. Dan juga ketika pelanggan terdaftar di sini kelola pemesanan juga bisa memberikan status pemesanan ke pelanggan terdaftar, dan juga memberikan data pemesanannya. Dan di kelola pemesanan di sini terdapat status pemasangan, dan juga jadwal dan penugasan untuk tim pemasangan. Dan juga kalau pemasangan bisa melihat data pemasangannya apa aja. Dan juga di bagian pelanggan terdaftar terdapat kelola pembayaran. Jadi pelanggan terdaftar akan mengkonfirmasi pembayaran di kelola pembayaran, dan juga akan memberikan data pembayaran yang sudah dibayar, yang sudah dikelola oleh pembayaran. Dan di sini saya menggunakan 4 kotak, serta di sini saya menggunakan list. Di listnya sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga untuk bagian kotak seperti ini saya menggunakan sebuah kotak yang namanya horizontal container, dan itu saya hanya memperkecilnya saja. Dan situ saya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga di sini ada kotak untuk persegi panjangnya. Sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Dan proses untuk pengerjaan
data flow diagram level 1 ini saya mempercepatkan saja ya, karena untuk penyimpanan laptop yang saya gunakan, yang saya pakai, memenuhi penyimpanannya tidak mencukupi. Lanjut untuk use case diagram juga sama, proses pengerjaannya juga saya skip. Jadi sini saya akan menjelaskan use case diagram yang saya buat. Pertama, admin bisa login admin, lalu bisa mengelola data produk serta mengelola data pelanggan, dan juga admin bisa mengelola data tenaga kerja, dan juga admin bisa mengelola pesanan. Serta untuk pelanggan terdaftar, jika pelanggan terdaftar dia bisa mengelola pesanan, serta juga dia bisa mengelola pembayaran, serta dia juga bisa lihat status pesanan dan lihat katalog produk. Namun untuk pelanggan tidak terdaftar, dia hanya bisa melihat katalog produknya saja. Jadi dia hanya melihat-lihat saja. Untuk kelola pesanan, di sini kita bisa include kelola detail pesanan, multi produk, dan bisa juga kelola pesanan juga menginclude tentukan jadwal pemasangan, dan juga di kelola pesanan dia akan menginclude temukan tim pemasangan, dan kelola pesanan dia akan mengextend ubah jadwal pesanan. Jadi ubah jadwal pesanan ini akan mengextend ke kelola pesanan. Dan juga untuk kelola pembayaran di sini, jika input lunasan setelah DP, dia akan mengextend kelola pembayaran. Dan di sini juga ada tim pemasangan, dan tim pemasangan bisa melihat tentukan jadwal pemasangannya kapan, dan juga menemukan tim pemasangannya. Dan di sini saya bikin ada 4 aktor. Yang pertama ada admin, pelanggan terdaftar, pelanggan tidak terdaftar, dan tim pemasangan. Di sini saya menggunakan sebuah yang namanya elips. Jadi di elips ini saya sesuaikan bentuknya seperti ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Dan di sini saya menggunakan garis, yaitu dengan namanya garis yang ini. Saya menggunakan garis yang namanya ini. Saya masih kurang paham untuk namanya garisnya, namun saya tinggal mengubahnya melalui itu. Dan di sini untuk tugas deskripsinya akan saya melakukan proses pengerjaannya. Nah, hanya untuk tugas deskripsinya saya lakukan proses pengerjaannya dari awal. Untuk di sini tugas deskripsinya, untuk di awal kita bikin dulu login admin. Sini untuk tugas deskripsinya saya menggunakan Word. Dan untuk insert table-nya, di sini insert table-nya butuh dua kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Jadi dua kolom dan 7 baris. Nah, dan terus di sini saya menggunakan speed cell. Pada bagian ini saya menggunakan speed cell, dan di sini ada terdapat aksi aktor dan respon system. Serta di bagian login admin saya bikin merge cell. Di sininya saya ubah menjadi merge cell agar tampilan garisnya bisa terpisah, agar tampilannya lebih menarik. Oke, langsung saja untuk nama use case-nya. Di sini seharusnya kelola data admin. Dan di sini login admin. Untuk nama use case-nya namanya login admin. Terus untuk aktornya udah pasti admin ya. Dan deskripsinya
dan deskripsinya admin melakukan autentifikasi untuk mengakses seluruh fitur sistem manajemen plafon PFC. Untuk prekondisinya, admin belum masuk ke sistem, dan triggernya admin membuka halaman login sistem. Untuk aksi aktor, admin membuka halaman login dan respon sistemnya menampilkan form login. Dan aksi aktor lainnya bisa admin memasukkan password dan username. Dan memvalidasi, untuk respon sistemnya memvalidasi kredensial ke data store progress. Lalu aksi aktor lainnya, admin mengeklik tombol login. Lalu untuk respon sistem menampilkan dashboard admin. Dan hanya itu saja pada bagian aksi aktor dan respon sistem untuk login admin. Selanjutnya untuk use case kelola data produk. Di sini kita langsung copy pada bagian ini, kita copy. Kita salin, lalu kita copy. Dan untuk ini kita kelola data produk. Selanjutnya use case kelola data produk. Dan nama use case-nya kelola data produk. Kelola data produk. Dan untuk aktornya di sini admin ya. Lalu untuk deskripsinya, admin mengubah, menghapus, dan mencari data produk plafon PFC beserta
motif, dan ukurannya. Lalu untuk prekondisinya sudah masuk ya, sudah masuk ke sistem. Triggernya admin memilih menu, kelola produk. Di sini untuk aksi aktornya, admin membuka menu data produk. Untuk respon sistem menampilkan daftar produk yang tersedia. Dan juga di sini admin memilih aksi tambah ubah hapus cari. Dan untuk respon sistemnya menampilkan form sesuai aksi yang dipilih. Lalu admin mengisi data produk, nama, motif, ukuran, harga. Lalu untuk respon sistemnya memvalidasi ID untuk produk dan kelengkapan data. Dan di sini ada lagi aksinya, admin menyimpan data. Lalu di sini respon sistemnya, admin menyimpan ke data store produk dan menampilkan konfirmasi. Dan ini untuk use case kelola data produk. Jadi kalau data produk untuk use case-nya sama. Jadi untuk aktornya di sini ada admin, dan juga deskripsinya admin menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data produk pelaku PFC beserta motif dan ukurannya. Jadi untuk prekondisinya di sini admin itu sudah masuk ke sistem ya. Dan juga di triggernya itu di bagian admin memilih menu kelola produk. Dan juga di typical course of event di sini ada 1, 2, 3, 4 aksi aktor. Yang sini pertama ada admin membuka menu data produk,
Dan respon sistemnya dia akan menampilkan daftar produk yang tersedia. Dan juga admin memilih aksi tambah, ubah, hapus, cari, dan respon sistemnya akan menampilkan form sesuai aksi yang dipilih. Jadi untuk tambah, ubah, hapus, cari nanti dia akan menampilkan formnya. Lalu di sini juga si aktor admin mengisi data produk untuk nama, motif, ukuran, dan harga. Dan juga untuk respon sistemnya dia akan memvalidasi ID untuk produk dan kelengkapan data. Dan juga admin bisa menyimpan data, dan respon sistemnya dia akan menyimpan ke data store produk dan menampilkan konfirmasi. Lanjut untuk use case selanjutnya, ini kita enter dulu, lalu yang opat dulu bagian ini biar lebih gampang. Oke, lanjut untuk use case selanjutnya di sini ada kelola data pelanggan. Kelola data pelanggan. Kelola data pelanggan. Ada bagian kelola data pelanggan di sini untuk nama use case-nya juga kelola data pelanggan. Kelola data pelanggan. Aktornya sudah pasti admin. Lalu untuk deskripsinya, admin melakukan menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data pelanggan termasuk nomor kontak. Dan untuk prekondisinya admin itu sudah masuk ya. Admin sudah pasti sudah masuk pada bagian ini. Dan di triggernya itu di bagian admin memilih menu kelola pelanggan. Dan di sini typical of course of event, aksinya admin membuka menu data pelanggan. Dan sini untuk respon sistemnya menampilkan daftar pelanggan dan terdaftar. Dan juga di sini admin memilih aksi tambah, ubah, hapus, cari, dan menampilkan form sesuai aksi. Dan di sini admin juga bisa mengisi data pelanggan dan nomor kontak, dan respon sistemnya akan memvalidasi data dan memperbolehkan lebih dari satu nomor kontak pelanggan. Juga
juga di sini ada admin menyimpan data, dan di sini menyimpan ke data store pelanggan dan menampilkan konfirmasi. Oke, jadi di sini untuk kalau data pelanggan terdapat nama use case-nya serta aktornya itu admin, dan deskripsinya di sini admin itu menambah, mengubah, menghapus dan mencari data pelanggan termasuk nomor kontaknya. Dan di kondisinya ini itu dia ketika sudah masuk ke sistem. Triggernya di sini admin ini di bagian admin memilih menu kelola pelanggan. Untuk tipikal course of event di sini ada 4 ya. Di sini pertama untuk admin membuka menu data pelanggan, dan nanti responnya dia bakal menampilkan daftar pelanggan terdaftar. Ya, jadi untuk admin memilih aksi juga bisa menambah, ubah, hapus, cari dan menampilkan form sesuai aksi yang dipilih. Dan juga untuk admin juga bisa mengisi data pelanggan dan nomor kontak, serta juga untuk responnya dia akan mensistem validasi data dan memperbolehkan lebih dari satu nomor kontak per pelanggan. Dan juga admin bisa menyimpan data dan menyimpan data ke stok pelanggan dan menampilkan konfirmasi. Lanjut untuk use case selanjutnya, ini kita salin aja yang ini, salin lalu tempel. Selanjutnya di sini ada kelola data tenaga kerja. Dan untuk kelola data tenaga kerja, nama use case-nya sama, tenaga kerja. Aktor masih sama admin, dan dia di sini menambah, mengubah dan menghapus, mencari data tenaga kerja tim pemasangan. Dan di sini admin udah masuk ke sistem ya, dan di sini triggernya dia di bagian admin memilih menu tenaga kelola tenaga kerja. Pada bagian aksi aktor di sini admin membuka menu data tenaga kerja, dan responnya dia bakal menampilkan daftar tenaga kerja yang aktif. Dan juga di sini admin memilih aksi tambah, ubah, hapus, cari, dan dia akan menampilkan form sesuai aksi, serta di sini admin mengisi data tenaga kerja. Dan juga di sini sistem memvalidasi kelengkapan data tenaga kerja, menampilkan form mengisi data tenaga kerja, kelengkapan, memvalidasi kelengkapan data tenaga kerja. Lalu di sini admin menyimpan ke data store pelanggan menjadi tenaga kerja, dan menampilkan konfirmasi. Pada bagian kelola data tenaga kerja di sini terdapat aktor admin dan nama use case-nya sama. Deskripsinya admin bisa menambah, mengubah, menghapus dan mencari data tenaga kerja tim pemasangan.
dan juga kondisinya ini ketika adminnya sudah masuk ke sistem. Dan triggernya dia ketika pas kita memilih menu kelola tenaga kerja. Lalu sini ada 4 aksi aktor. Untuk aksi aktor pertama ada admin membuka menu dan tenaga kerja, dan dia akan merespon sistemnya bakal menampilkan daftar tenaga kerja yang aktif. Nah, yang aktifnya dia akan menampilkan daftar tenaga kerja yang aktif. Lalu untuk yang kedua, admin memilih aksi bisa tambah, ubah, hapus, cari, dan akan menampilkan form sesuai aksi yang dipilih. Serta bisa juga admin mengisi data tenaga kerja dan akan memvalidasi kelengkapan data tenaga kerja. Dan admin menyimpan data, dia akan merespon menyimpan ke data sektor tenaga kerja dan menampilkan konfirmasinya. Lanjut untuk case selanjutnya. Terus case selanjutnya di sini kelola pemesanan. Kelola pemesanan. Untuk kelola pemesanan, bisa admin, pelanggan, terdaftar, tim pengembang. Dan di sini juga admin, deskripsinya admin, pelanggan, admin atau pelanggan, terdaftar, membuat dan mengelola pemesanan, tim pemasangan, ini tim pemasangan ya, pemasangan, menerima informasi jadwal dan penugasan dari sistem. Dan prekondisinya dia di bagian pelanggan sudah terdaftar di sistem data produk dan tenaga kerja sudah tersedia. Dan triggernya itu di bagian admin atau pelanggan. Memilih menu kelola pemesanan. Dan aksi aktor di sini admin atau pelanggan membuka form pemesanan baru. Dan respon sistemnya dia akan menampilkan form pesanan dengan data pelanggan. Lalu di sini admin atau pelanggan
admin atau pelanggan memilih satu atau lebih produk, dan dia akan responnya menambahkan produk ke detail pesanan dan memperbarui total biaya. Admin menentukan tanggal dan waktu pemasangan, dan dia akan memeriksa ketersediaan jadwal dan menyimpannya. Lalu admin memilih satu atau lebih tenaga kerja yang bertugas. Lalu dia mencatat penugasan tiap dan mengirimkan informasi jadwal ke tim pemasangan. Selanjutnya, admin atau pelanggan menyimpan pesanan, dengan status menunggu. Lanjut, faktor lagi. Admin tim pemasangan melihat jadwal dan penugasan di sistem, dan dia akan menampilkan detail jadwal dan lokasi pemasangan kepada tim D. Untuk puskes kelola pemesanan,
dia ada aktornya, dia ada terdapat admin, pelanggan terdaftar, dan juga tim pemasangan. Ada 3 aktor ya untuk pemasangan. Dan deskripsinya, jadi admin atau pelanggan terdaftar, dia bisa membuat dan mengolah pemesanan. Dan tim pemasangan, dia akan menerima informasi, jadwal, dan penugasan dari sistemnya. Dan kondisinya itu, dia ketika pelanggannya sudah terdaftar di sistem, data produk dan tenaga kerjanya itu akan sudah tersedia. Jadi pelanggannya harus terdaftar di sistemnya, dan juga data produk dan tenaga kerjanya harus sudah tersedia biar dia bisa dipesan. Lalu untuk triggernya, admin atau pelanggannya bisa memilih menu kelola pesanan. Triggernya di bagian menu kelola pesanan. Dan aksi aktornya, admin atau pelanggan membuka form pemesanan baru, nanti dia akan merespon menampilkan form pesanan dengan data pelanggan. Dan admin atau pelanggan itu bisa memilih satu atau lebih produk dan menambahkan produk ke detail pemesanan dan memperbarui total biayanya berapa. Dan admin akan menentukan tanggal, dan admin bisa menentukan tanggal dan waktu pemasangan. Jadi admin yang mengatur jadwalnya ya, serta memeriksa ketersediaan jadwal dan menyimpannya. Jadi dia belum, dan responnya akan memeriksa ketersediaan jadwal dan akan menyimpannya. Lalu admin memilih satu atau lebih tenaga kerja yang bertugas. Jadi dia akan memilih juga, jadi nggak hanya menentukan tanggal dan jadwalnya, dia akan memilih tenaga kerjanya juga, adminnya ya. Dan responnya dia akan mencatat penugasan tiap dan mengirimkan informasi jadwal ke tim pemasangan. Dan admin atau pelanggan itu dia akan menyimpan pesanan, dan responnya dia akan menyimpan pesanan dengan status menunggu. Lalu tim pemasangan akan melihat jadwal dan penugasan di sistem, dan lalu akan responnya menampilkan detail jadwal dan lokasi pemasangan kepada tim. Lanjut untuk use case berikutnya. Untuk use case berikutnya, kita beri nama dengan kelola pembayaran. Kelola pembayaran. Use case-nya kelola pembayaran. Aktornya admin serta pelanggan terdaftar. Lalu deskripsinya, admin menginput pembayaran DP dan pelunasan sehingga pelanggan dapat melihat riwayat pembayaran. Admin kondisinya pemesanan sudah dibuat data dan tersimpan di sistem. Triggernya, admin membuka
admin membuka menu kelola pembayaran untuk pesanan yang sudah ada. Lalu untuk admin membuka menu pembayaran. Dan menampilkan daftar pesanan aktif. Lalu admin memilih pesanan yang akan dibayar. Dan menampilkan detail pesanan. Pesanan dan pembayaran. Dan admin menginput jumlah DP. Jumlah DP, memvalidasi jumlah DP. Dan admin menyimpan data, menyimpan DP dan mengirim. Menyimpan DP dan mengirim konfirmasi ke pelanggan melihat riwayat pembayaran dan menampilkan riwayat DP dan pelunasan. Oke. Untuk kelola pembayaran, untuk use case mau kelola pembayaran di sini terdapat nama use case-nya itu kelola pembayaran dan aktornya itu ada admin, pelanggan terdaftar. Deskripsinya juga di sini ada admin bisa menginput pembayaran DP dan pelunasannya sehingga pelanggan dapat melihat riwayat pembayarannya. Jadi perlu harus melalui adminnya dulu baru ke pelanggan terdaftar. Di kondisinya juga di sini harus pemesanannya itu harus sudah dibuat dulu dan nanti akan tersimpan di sistem. Dan di triggernya itu ketika adminnya itu membuka menu kelola pembayaran untuk pesanan yang sudah ada. Dan aksi aktornya di sini, aksi aktor itu adminnya bisa membuka menu pembayaran. Nanti akan menampilkan daftar pesanan yang aktif. Dan admin itu bisa memilih pesanan yang akan dibayar dan serta akan menampilkan detail pesanan dan prompt pembayarannya. Dan di aksi aktor lainnya di sini admin bisa menginput jumlah DP dan akan memvalidasi jumlah DP. Dan nanti admin akan menyimpan data, responnya nanti akan menyimpan DP dan akan mengirimkan konfirmasi ke pelanggan. Lalu pelanggan juga akan melihat riwayat pembayaran, nanti responnya akan menampilkan riwayat DP dan pelunasan. Selanjutnya untuk use case lihat status pemesan, lihat status pesanan. Di bagian lihat status pesanan
Dia kelolanya pembayaran, dan sini aktornya pelanggan terdaftar. Jadi untuk adminnya enggak ya. Deskripsinya pelanggan yang sudah terdaftar. Pelanggan yang sudah terdaftar dapat memantau status pesanannya, menunggu diproses selesai. Pelanggan sudah login dan minimal satu pesanan sudah dibuat. Lalu triggernya pelanggan memilih menu status pesanan di satu status. Admin pelanggan membuka menu status pesanan. Di sini akan menampilkan daftar pesanan milik pelanggan, dan pelanggan memilih pesanan yang ingin dilihat, lalu menampilkan status pesanan. Sini kita hapus saja ini bagian ini. Oke. Jadi di sini ada use case, lihat status pesanan. Dan untuk nama use case-nya di sini kelola pembayaran ya. Lalu untuk aktornya di sini ada pelanggan terdaftar. Jadi ini hanya bisa dibuka ketika pelanggannya itu terdaftar. Untuk adminnya tidak bisa, karena ini untuk status pesanan bagi pelanggan terdaftar. Lalu di sini untuk deskripsinya, pelanggan yang sudah terdaftar dapat memantau status pesanannya, menunggu diproses selesai. Dan kondisinya itu ketika di pelanggan sudah login dan minimal itu satu pesanan itu sudah dibuat. Dan triggernya itu ketika pelanggan memilih menu jale status pesanan. Dan untuk aksi aktornya, pelanggan itu membuka menu status pesanan. Nanti responnya akan menampilkan daftar pesanan milik pelanggan, dan pelanggan memilih pesanan yang ingin dilihat, nanti akan menampilkan status pesanan. Lalu selanjutnya untuk use case,
Selanjutnya untuk use case, lihat katalog produk. Use case-nya katalog produk. Lihat katalog produk. Di sini pelanggan terdaftar. Pelanggan tidak terdaftar. Deskripsinya siapapun mendaftar atau tidak terdaftar atau tidak terdaftar atau tidak dapat melihat katalog plafon PSC dan biaya pelanggan terdaftar yang bisa memesan. Kondisinya sistem menampilkan halaman katalog produk yang dapat diakses publik. Triggernya pelanggan membuka halaman katalog produk. Terdaftar. Aksi aktornya pelanggan membuka halaman utama. Pelanggan buka halaman utama. Nanti menampilkan daftar produk serta motif dan ukuran. Pelanggan mencari produk berdasarkan nama atau motif, ukuran, menampilkan hasil pencarian produk. Produk pelanggan tidak terdaftar. Mencoba memesan, menolak.
Untuk lihat katalog produk, untuk nama use case-nya di sini lihat katalog produk, dan aktornya di sini ada pelanggan daftar dan juga pelanggan tidak terdaftar. Deskripsinya itu siapapun ya, mau dia terdaftar atau tidak, dia akan dapat dan bisa dapat melihat katalog produk, plafon PFC, dan biaya pelanggan terdaftar yang bisa memesan. Lalu preconditionnya, sistem menampilkan halaman katalog produk yang dapat diakses publik, dan triggernya di sini pelanggan atau tidak terdaftar membuka halaman katalog produk. Untuk aksi aktornya, pelanggan membuka halaman utama, nanti responnya akan menampilkan daftar produk beserta motif dan ukuran. Lalu pelanggan mencari produk berdasarkan nama motif ukuran, menampilkan hasil pencarian produk, dan pelanggan juga tidak terdaftar mencoba memesan dan nanti akan menolak dan mengarahkan ke halaman registrasi login. Oke, jadi itu saja untuk use case deskripsinya. Di sini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk ada 9 use case description, dan itu saja yang saya kerjakan untuk bagian 1, 2, 3, dan 4. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.